Kejadian ini kualami ketika usiaku 5 tahun. Di samping pekarangan rumah berdiri pohon sawo besar, rimbun. Batangnya sekira 4 pelukan orang dewasa terlihat jelas dari jendela kaca ruang tamu, hanya 2 meter jaraknya. Dari sana tampak batang dan sebagian rantingnya. Kulit batang coklat kehitaman, berlumut, teksturnya kasar, seperti tanah kering retak-retak. Pohon raksasa itu meneduhkan, sekaligus menghalangi cahaya. Siang hari rumahku selalu temaram. Entah siapa yang membiarkannya tumbuh sebesar itu. Waktu kecil, di sekitarku masih banyak pohon. Mangga yang tumbuh tinggi, sawo di dekat rumah, kapuk, asam, hingga beringin di tengah alun-alun. Kata orang, pohon besar begitu kerap dihuni makhluk halus. Kini banyak yang sudah ditebang, diganti rumah, diganti toko. Dulu aku belum mengerti banyak hal. Baru beberapa tahun kemudian kusadari, aku telah melihat kejadian gaib, membekas, berkesan. Aku pun bertanya lagi pada ayah tentang detailnya. Beliau yang paling paham dan terlibat saat itu. Aku penulis novel dan komik, terutama horor, seperti ratusan penulis remaja lain. Namun kali ini yang kualami nyata, bukan fiksi. Mungkin ini sebabnya aku kerap menulis horor. Sejak kecil, kejadian horor menancap menjadi akar kenangan. Akar itu masih tertanam sampai sekarang. Sejak kecil aku sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Orang tuaku sampai mengubah namaku menjadi Adi, pemberian orang pintar, berharap aku tak gampang sakit lagi. Mereka melarangku bermain terlalu jauh. Jadi kebanyakan waktuku kuhabiskan di kamar atau lorong sempit belakang rumah. Menggambar di papan tulis buatan ayah, menulis cerita di kertas folio bergaris, permainan lompat tali, petak umpet. Waktu itu belum ada gawai, belum ada ponsel. Aku sering bermain di bawah pohon sawo itu, sendiri, atau dengan 1-2 teman sebaya. Suatu hari kami lari terbirit-birit setelah melihat sesosok tubuh manusia hitam merosot dari atas pohon. Di bawah sawo terasa teduh. Buah masak kerap berjatuhan. Jamur kuping besar tumbuh di celah batang yang berlubang. Akar-akarnya seperti ular piton raksasa, mengular menyelusup ke segala arah di bawah tanah. Pohon itu pernah tersambar petir. Aliran listrik terputus bersama kabel dan kawat jemuran. Tahun 1990, orang tuaku masih mengontrak di atas tanah milik orang. Rumah pemilik tanah tepat di depan rumahku. Warisan dari ayahnya, rencananya untuk saudara perempuannya. Karena sering terjadi kesurupan, pemilik tanah memutuskan menebang pohon sawo itu. Ia pria parubaya, kurus, wajahnya tak bersahabat, kumis mencuat di atas bibir yang jarang tersenyum. Tetanggaku pernah menjadi korban kesurupan. Kini rutin minum obat saraf, memeriksakan kesehatan jiwanya. Syukurlah, tak satu pun anggota keluargaku pernah kesurupan. Padahal rumah kami paling dekat dengan pohon sawo. Ayah selalu melindungi dengan doa. Beliau ustaz, mengajar mengaji di masjid terdekat, salah satu tokoh di lingkungan kami. Suatu hari aku demam tinggi. Kepala berputar, tubuh menggigil. Setiap menatap langit-langit, terasanya ruangan mengerut, jatuh ke arahku. Aku ketakutan. Ibu mengompres dahiku menunggu ayah pulang dari pabrik. Belum ada ponsel. Kalau menelepon ke wartel, biasanya ayah yang membawaku ke rumah sakit. Saat ayah pulang, demamku agak reda.
Mereka membiarkanku tidur, kompres masih di dahi. Ketika terjaga, kamar sudah gelap. Sayup-sayup ku dengar adzan maghrib dari kejauhan. Aku memanggil ayah, memintanya menggendongku ke ruang tamu. Ingin udara segar. Ayah sudah memakai baju muslim bersiap ke musala. Di ruang tamu, ayah mendudukkan aku di sofa di samping jendela kaca besar. Sore di luar temaram, petang merambat. Kepalaku masih panas, tubuh masih menggigil. Angin semilir masuk lewat pintu dan ventilasi. Aku menatap lama batang sawo yang hitam itu, lalu menyadari sesosok bayangan bertengger di atasnya. Seekor kucing hitam. Biasanya ada kucing mencakar batang, memanjat ke atas, tapi bukan kucing hitam. Aku tak pernah melihat kucing hitam di sekitar pohon itu. Kucing itu menatapku, seperti hendak berkata, seolah bisa berpikir, membalas penasaranku. Awalnya aku tenang, hingga sejumput rambut putih melayang turun, terus turun. Bulu kuduku berdiri, dada berdebar, takut merayap, mata perih, air mata hangat menahan di pelupuk. Dari balik ambang kaca ruang tamu, perlahan kusaksikan seorang perempuan bergaun putih melayang turun dari atas sawo. Rambut dan gaunnya melilit batang, seperti merayap. Kulit wajahnya nyaris segaris dengan gaun, sulit dibedakan. Tak jelas muda atau tua, hanya matanya menatap lurus ke arahku. Mulutku keluh, napas sesak, takut menjerat. Ada apa di? Ayah muncul di ambang pintu. Wajahnya cemas. Ia mengurungkan sholat, menurunkan sajadah dari bahu, memanggil namaku, Adi. Aku hanya mampu menunjuk jendela, ke arah sawo yang gelap. Perempuan putih itu terus bergerak, merayap, melingkar di batang, seolah tubuhnya elastis, tak bertulang. Mulutku benar-benar tak bersuara. Ayah mengibas-ngibaskan sajadah, bibirnya komat-kamit berdoa. Kibasan sajadah menutup pandangku ke kaca. Aku menang ketakutan, namun penasaran menyeretku mengintip lagi. Perempuan itu lenyap. Ayah dianugerahi iman yang kuat, menjaga keluarganya. Kemampuan yang ia dapat saat nyantri di Bondowoso, di desa yang juga kerap dilanda kisah mistis, masa listrik belum masuk, lahan kosong belum banyak dibangun, hamparan tebu dan singkong, rimbun bambu, ke sungai pun berbekal oncor, lampu minyak mesin diesel. Saat pohon sawo hendak ditebang, gergaji mesin tiba-tiba mati bahkan sebelum menyentuh kulit batang. Penebangan ditunda. Banyak yang bilang penghuni pohon itu jin perempuan. Tak lama, kejadian aneh menimpa seorang dokter saraf tak jauh dari rumahku. Orang-orang melihat perempuan di rumahnya. Sang dokter mengaku itu istrinya, tapi tak pernah terlihat keluar. Warga curiga istrinya jin. Pemilik tanah yang hendak menebang sawo itu kemudian kesurupan. Ia menjerit histeris, melempar batu ke siapa saja, berkeliaran seperti orang sinting, hanya bersinglet dan celana pendek. Makian meluncur, warga tak ada yang berani mendekat. Ayah belum pulang. Hanya kakek yang berani maju, berpeci batik, menepuk bahu lelaki itu dengan peci bututnya. Sekejap, lelaki itu jatuh terduduk di pekarangan. "Siapa kamu? Keluar!" seru kakek.
Lelaki itu menyebut 3 nama dari 3 tempat, 3 jin merasuki tubuhnya. Mungkin diundang penghuni Sawo untuk mengganggu pemilik tanah. Ayo keluar. Mereka membandel. Kakek memakai cara lain. Tembakau sugi dicelupkan ke air seni keluarga lelaki itu, lalu ditempel ke hidungnya. Ayo keluar. Akhirnya mereka setuju dengan syarat kakek menyediakan 3 benda. Jin pertama meminta belati, kedua bunga melati, ketiga peci butut kakek. Ada jimat di dalam peci. Kakek melepasnya dulu, baru memberikannya. Jin ketiga keluar terakhir saat subuh. Katanya, ia akan sholat di masjid besar dekat alun-alun, lalu kembali ke asalnya. Sejak itu, pemilik tanah yakin, Sawo di dekat rumahku memang berpenghuni. Sebelum ditebang, diadakan ruatan, sesajen, kembang 7 rupa. Gergaji mesin kali ini tak mati, penebangan lancar. Saat penebangan, dokter saraf itu datang, meminta sebatang potongan pohon. Katanya semalam istrinya pamit masuk ke dalam batang besar itu. Siapa sangka seorang dokter yang logis bisa mengubur sebatang kayu yang dililit kain batik. Nyatalah sudah, istrinya adalah jin perempuan penghuni Sawo. Setelah Sawo tumbang, cahaya matahari menerangi rumahku. Kukira tak ada lagi kejadian gaib. Aku salah. Saat ayah tertidur di ruang tamu, ia melihat sepotong kaki hingga betis tanpa badan melangkah di lantai rumah. Akar Sawo itu masih terkubur tepat di bawah rumahku. Tahun 2011 kami pindah ke rumah baru, di sebelah rumah lama. Akhirnya keluarga kami punya tanah dan rumah sendiri. Rumah lama dijadikan kos 2 tahun, karena penghuni kos kerap bertengkar, dialihfungsikan jadi kontrakan. Namun rumah itu tetap saja membuat penghuninya depresi, apalagi jika tak dibentengi iman yang kuat. Akhirnya rumah lamaku hendak dibongkar. Usianya sebaya denganku. Aku akan sangat kehilangan. Di rumah itulah aku dilahirkan.